wastafelnya hidup sendiri, mati, hidup. Terus posisi kamar mandi itu dulu pertama pintu kamar mandi terbuka, terus nutup mas, jebret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dinas Malam. Kali ini kita masih bareng dengan Pak Saryono. Pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita mungkin agak melenceng dari pekerjaannya sebagai security di rumah sakit. Beliau akan bercerita tentang pengalaman pribadinya waktu liburan bersama keluarga. Gimana ceritanya? Tolong didengarkan bagi pendengar Dinas Malam Podcast untuk mendengarkannya. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Dinas Malam Podcast, follow Instagram-nya. Apabila teman-teman ingin bercerita di sini seputar kejadian misteri yang dialami waktu bekerja di rumah sakit, silakan hubungi channel ini dengan cara lewat mengirimkan pesan atau direct message di Instagram. Nanti linknya ada di bawah ini. Terus kemudian bagi teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, pakai masker terus apabila aktivitas di luar rumah, minum multivitamin yang cukup, makan makanan yang bergizi. Teman-teman jangan lupa tutup pintunya dulu sebelum mendengarkan cerita misteri pada malam hari ini. Terus tutup kordenmu, tutup jendelamu. Semoga pada saat cerita ini nanti tidak ada gangguan dari luar. Oke. Ya, terima kasih telah setia untuk mendengarkan podcast pada malam hari ini. Kita kembali langsung ke Pak Saryono untuk part 3-nya. Silakan mendengarkan dengan seksama. Kita ikuti alur cerita misteri dari Pak Saryono. Silakan Pak Saryono. Yes, selamat malam mas. Oke, mas. Kembali lagi dengan saya mas. Saryono mas, saya ingin bercerita sedikit mas. Ya. Tentang pengalaman saya pas waktu saya libur sama sekeluarga mas. Ya. Sekeluarga mas. Di daerah Bandung mas itu mas. Ya. Daerah Bandung mas. Saya sekeluarga itu mau berlibur daerah Bandung ke rumah saudaranya istri saya mas, di daerah Bandung. Sebelum itu tuh saya mau ke rumah saudara saya. Pertama perjalanan saya istirahat dulu mas. Ke sebuah villa lah. Tapi tidak tahu itu namanya apa, villa apa itu. Villa, terus saya mau ke situ ya kira-kira malam hari lah mas. Sebelum ke tempat lokasi itu pertengahan tuh sama istirahat dulu, nyari penginapan di sebuah villa itulah mas. Terus saya nginap situ sama saudara saya, ya sekeluarga. Tuh saya sama saudara saya tuh tidur mas. Sakitnya itu malam hari berarti ya? Apa sore? Dari Semarang itu pagi hari mas. Pagi hari sampai perjalanan pagi hari. Kalau nggak salah itu sampai sana itu siang mas. Siang. Tapi waktu malam hari saya nyari penginapan dulu mas. Penginapan dulu. Terus tuh saya di kamar mas. Tidur sama saudara saya sama ya saudara-saudara saya lah mas. Saya tidur tuh di kayak di ruangan tuh, tapi itu gimana ya mas ya, villanya itu kayak
villa joglo gitu loh mas. Kuno gitu ya. Kuno. Villa kuno. Hmm. Saya sama itu saudara saya di atas tidur di spray bed. Di atas tuh, di bawah tuh sama ada anak-anak kecil lah. Iya. Masih mainan PS. Iya. PS lah kalau sekarang gitu. Nah terus saya itu Villanya itu 2 lantai. villanya 1 lantai Satu mas. lantai. 1 lantai. Ya Oke. 1 lantai, enggak 2 lantai. Nah itu feeling saya tuh gini mas, apa ini kamar nggak boleh dimatiin lampunya apa gimana mas? Karena posisinya kamar ini yang saya tiduri itu posisinya lampunya hidup. Posisinya hidup. Terus saya mau tidur, tetap saya matiin mas. Iya. Terus saya terus terang kalau saya mau tidur tuh harus lampu harus saya matiin mas. Nggak pernah hidupnya lah. Tidur sama saudara saya tuh di samping saya. Samping saudara saya lagi itu ada wastafel. Nah di depan saya itu toilet. Itu posisi itu mas, wastafelnya itu mati. Iya. Ya. Toilet itu toilet itu pintu toiletnya itu posisinya buka, nggak tertutup. Toilet buka, wastafelnya posisi mati. Terus saya mau tidur, lampunya itu posisi kan hidup mas. Lampu Terus toilet itu ya? Enggak, lampu kamar. kamar. Lampu kamar posisi hidup, terus saya matiin. Kan saya mau tidur. Iya. Saya matiin. Nah, di depan tuh masih ada anak-anak main PS lah. Kelihatan sekarang main-main PS gitu. Iya. Itu berjalan ya berapa menit lah. Wastafelnya hidup sendiri, Mas. Wastafelnya hidup sendiri, mati. Hidup. Terus posisi kamar mandi itu dulu pertama pintu kamar mandi terbuka, terus nutup mas, jebret gitu mas, buanter lah mas, tutup buanter, buka lagi, nutup lagi, jebres. Terus saya bangunin saudara saya yang samping saya itu mas, saudara saya udah tertidur pulas mas, nggak tahu, saya masih belum tidur, masih belum bisa tidur, masih dolanan HP lah. Saya bangunkan. Namanya saudara saya Hamid mas. Hamid bangun sebentar. Kenapa? Kuwi wastafele patenono. Wastafele patenono kan posisi hidup itu mas wastafelnya. Iya. Dimatiin sama saudara saya, dimatiin. Terus pintu kamar mandi itu dibuka, pintu kamar mandi. Lihat apa buka AC. Takutnya saya nutup sendiri, takutnya ada orang yang nutup dari dalam gitu loh mas. Ada yang orang menutup dari dalam, takutnya saya. Dibuka sama saudara saya itu, orang ana wong, ya wis tutup meneh. Aku ngomong saya bilang gitu mas. Tutup lagi, terus saya keluar. Saya nggak bisa tidur. Lampu saya hidupkan. Saya keluar baru cerita sama saudara saya itu. Saudara saya itu nggak percaya saya cerita itu, nggak percaya, kurang percaya. Ya wes nggak percaya karepmu. Terus itu saya nggak berani tidur dalam, tidur di luar mas. Berarti sejak itu mas. Berarti gini ya mas, dalam satu villa itu tuh ada beberapa kamar. Ya benar. Jadi tapi Pak Saryono ini tidur di salah satu kamar yang ada kamar mandi dan wastafelnya. Iya. Untuk anak-anak main PS-nya di luar kamar. Anak-anak bermain PS di depan saya, Mas. Oh, di depan jenengan. Di depan saya. Di depan jenengan. Terus karena Pak Saryono dan saudaranya ingin tidur, kemudian mematikan lampunya ya, Pak. Saya matiin lampu, Mas. Terus saya kalau mau saya tidur tuh nggak bisa, kalau lampu hidup nggak bisa, Mas. Kemudian setelah itu tiba-tiba kamar mandi pintunya itu membuka dengan sangat keras, menutup lagi, pertamanya lagi. Membuka mas, lagi. Pertama membuka, terus ada yang nutup jebles, terus buka lagi mas. Iya. Terus kemudian wastafelnya itu hidup sendiri. Iya, hidup sendirinya mas, mati hidup gitu mas. Jenengan waktu kan itu kan gelap ya. Iya. Itu
tahu nggak yang sesosok apa? Sosok itu Mas? Nggak sama sekali, nggak tahu Mas. Benar-benar diganggu. Jadi Ya, di sini Pak Sarno diganggu. Ketika mau tidur dengan gangguan dari makhluk tersebut, pintu kamar mandi yang buka nutup dengan sangat keras, terus wastafel yang hidup sendiri. Wah, sungguh ngeri itu Pak. Terus anak-anak jenengan gimana waktu saat bermain itu? Anak-anak nggak tahu tahu sama sekali dia bermain soalnya fokusnya ke game itu ya. Soalnya dia fokus ke game lah. Ada suara gini-gini nggak? Cuek lah, fokus ke game. Jadi yang tahu jenengan? Ya, saya sendiri. Wah, sangat merinding saya Pak. Terus ada lagi Pak nanti yang mau disampaikan? Cukup Mas. Cukup, oke. Ya, mas. Segitu saja cerita dari Pak Saryono di part 3 ini. Di part 3 ini dia diganggu. Beliau diganggu oleh sesosok makhluk halus. Tidak tampak sosoknya, tetapi beliau diganggu lewat wastafel yang hidup sendiri. Terus pintu kamar mandi yang membuka tutup dengan sangat keras. Jadi dimanapun Anda berada, pesan saya ya, pasti ada sesosok makhluk yang menunggu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tetap kuatkan iman, jangan takut. Hormati hal-hal mistis. Sampai jumpa di podcast Dindas Malam selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, follow Instagramnya, like video ini bila kamu suka, share ke teman-temanmu. Bagi teman-teman yang ingin cerita di sini di kursi itu, saya tunggu. Terus saya nggak bakal bosan ngingatin teman-teman buat jaga kesehatan terus. Pakai masker bila keluar rumah, minum multivitamin yang banyak, makan makanan yang bergizi. Gitu aja untuk podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Pak Saryono. Ya, terima kasih Pak.